Apa perbedaan bid'ah dan ijtihad? Teman-teman sekalian, bid'ah itu diistilahkan kalau keluar dari khulafaur rasyidin, yang tidak pernah Nabi SAW contohkan, tidak pernah khulafaur rasyidin juga tekankan, sahabat tidak ada yang melakukannya, tolong ukurnya sahabat, gitu kan? Karena sahabat belajar dari Nabi SAW. Setiap sahabat, kata ulama, tidak mungkin melakukan bid'ah, karena perilaku mereka adalah perilaku yang Nabi SAW contohkan. Apalagi pada masa Nabi masih hidup. Seperti misal contoh, pernah ada saya dengar orang berkhutbah Jumat, semoga Allah kasih hidayah. Karena khutbah Jumat saya tidak bisa ingatkan, terlalu jauh dari saya, dan habis sholat dikerumunin orang karena seorang kiai, Masya Allah, semoga Allah kasih hidayah. Tapi dia mengatakan, banyak orang sekarang mengatakan ini bid'ah dan itu bid'ah, karena Nabi nggak pernah contohin. Ada buktinya yang dikerjakan di zaman Nabi oleh sahabat, Nabi nggak pernah ajarin, tapi Nabi nggak larang, gitu kan? Seperti contohnya adalah hadis, dan hadis ini memang sahih, riwayat Imam Bukhari. Bunyinya waktu Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamidah, lalu ada sahabat yang nyeletuk di belakang mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang sangat banyak penuh dengan berkah, ya, milik Allah Subhanahu wa taala tentunya. Setelah saya salam, kata Nabi SAW, siapa yang ucapkan? Itu sahabat itu angkat tangan mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, waktu kau ucapkan tadi, Allah perlihatkan saya malaikat yang berebut mencatat kata-katamu itu karena besarnya pahalanya. Dia mengatakan ini buktinya sahabat lakukan sementara Nabi tidak larang. Ini tidak pernah Nabi ajarin. Dia lupa, teman-teman sekalian, kalau Nabi masih hidup mana ada bid'ah. Kan bid'ah definisinya yang Nabi tidak contohkan waktu beliau masih hidup. Kalau wahyu lagi turun, kan itu dalam sunnah Nabi kalau kita pelajari ada istilah qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, dan persetujuan Nabi terhadap perilaku sahabat. Kasus Khalid bin Walid makan biawak, Nabi SAW biarkan, gitu kan? Sahabat-sahabat Nabi yang pernah mengawinkan pohon kurma mereka dibiarkan oleh Nabi SAW, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi kalau masih ada proses turun wahyu Nabi SAW masih hidup atau sahabat masih ada, maka tidak ada perkataan bid'ah, karena wahyu turun pada Nabi SAW, proses penyempurnaan, dan sahabat melakukannya sesuai dengan panduan dari Nabi SAW. Maka perilaku Umar bin Khattab nggak ada hubungannya sama bid'ah ini. Karena bagaimana antum mau protes Umar bin Khattab menyuruh mengumpulkan mushaf, Utsman bin Affan menyusunnya dengan satu bahasa? Ini khulafaur rasyidin, sahabat ini. Mereka tahu, dan waktu Utsman bin Affan, bukan cuma Umar bin Khattab cuma menyatukan di satu tempat, masih di tulang belulang, masih di pelapa kurma, tapi di zaman Utsman bin Affan dikumpulin tuh yang pernah ditulis di pelapa kurma terus dibakar.